Sekarang Anda membawakan cerita batu gantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki anak gadis cantik jelita. Anak itu bernama Seruni. Seruni tidak hanya cantik, namun ia selalu bersikap sopan dan senang membantu orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus ditinggal dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Sidoli pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahannya. Danau Toba dan batu-batu di sini menjadi saksi. Doli, berjanjilah kau akan kembali lagi, ucap Seruni. Seruni, daku berjanji akan menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah, ucap si Doli. Pekerjaan ayah Seruni hanyalah seorang peladang dan nelayan yang menangkap ikan mujair di tepi Danau Toba. Apa lagi Pak? Bentar Pak. Di tepi Danau Toba. Namun hasil nelayannya digunakan untuk berfoya-foya. Ayah Seruni terlilit sangat banyak hutang. Dia tidak bisa membayar semua hutang tersebut. Hutangmu sudah banyak kali, kau harus membayar sekarang. Kalau tidak, putrimu akan dijodohkan dengan anakku, ucap kerabat ayahnya yang sudah meminjamkan uangnya. Tunggu dulu, aku akan membicarakannya kepada ibu Seruni, ucap ayahnya. Tidak bisa seperti ini. Kau telah berjanji. Kau tahu kan apa akibatnya jika kau melanggar janji kita? Ucap kerabatnya. Ayahnya bingung dan langsung bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibu Seruni. Kata ibunya, kau kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau begini, Seruni kan belum tentu mau untuk dijodohkan seperti ini. Seruni diam-diam mendengar percakapan kedua orang tuanya dan langsung pucat. Keesokan harinya, Seruni harus pergi berladang untuk menggantikan orang tuanya yang memiliki kepentingan di desa sebelah. Seruni pergi bersama anjingnya yang bernama Toki. Sesampainya di ladang, Seruni tidak seperti biasanya. Seruni hanya duduk termenung dan sedih. Toki sesekali menggonggong kepada Seruni untuk menarik perhatiannya. Namun Seruni tidak menganggapinya dan langsung melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan menahan kesedihannya lagi. Ia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Toki, aku sedang sedih. Aku bingung. Ayahku ingin menjodohkan aku dengan pemuda lain. Namun aku sudah memiliki kekasih hati. Kalau aku tidak mengikuti permintaannya, ayah dan ibuku dalam bahaya. Namun jika aku mengikuti permintaannya, aku tak sampai hati melihat si Doli kecewa, ucap si Seruni sambil menangis. Dengan berderai air mata, Seruni pergi ke tebing Danau Toba dan Toki mengikuti majikannya kemanapun ia pergi. Sesampainya di tebing Danau Toba, tiba-tiba Seruni terperosok ke dalam lubang yang sangat besar. Seruni meminta tolong kepada Toki, anjing kesayangannya. Toki, tolong! Namun Toki hanyalah seekor binatang yang hanya bisa menggonggong. Karena putus asa dan tidak ada yang bisa membantu si Seruni, ia berteriak, "Parapat batu!" yang artinya merapatlah batu. Tiba-tiba, semua batu menghimpit badan Seruni. Melihat keadaan tersebut, si Toki bergegas pulang ke rumah untuk menemui orang tuanya. Sesampainya di rumah, ia menggonggong terus-terusan kepada orang tuanya. Namun, orang tuanya setelah itu sadar bahwa tingkah Toki tidak seperti biasanya. Akhirnya, orang tuanya mengikuti Toki.
Sesampai di tebing Danau Toba, orang tuanya ingin membantu Seruni. Namun sudah terlalu terlambat. Semua batu sudah menghimpit kepada badannya Seruni. Orang tuanya hanya bisa mendengar teriakan anaknya yang terus berkata, "Parapat, parapat batu." Tiba-tiba batu-batu di situ berguncang dan menutup semua lubang yang ada di situ. Sehingga muncullah batu gantung yang membentuk sosok perempuan yang dipercaya sebagai jelmaan sosok Seruni. Terima kasih.